Selamat datang di channel YouTube Dixon Mahiring. Kali ini kita belajar mengenai kongruensi linear simultan pada inisiasi 5. Salah satu soal yang dapat diselesaikan pada inisiasi ini adalah mencari nilai X yang memenuhi kongruensi linear 19X kongruen 2 modulo 49. Untuk menyelesaikan kongruensi tersebut, cara pertama adalah kita menyederhanakan kongruensi ini atau yang kita simbolkan dengan AX kongruen B modulo M. Pada kongruensi ini A-nya adalah 19, B-nya 2, M-nya adalah 49. Kita sederhanakan menjadi MY kongruen negatif B modulo A. Jadi kita sederhanakan menggunakan perubahan lainnya yaitu Y. Begitu seterusnya sampai diperoleh suatu kongruensi linear yang dengan mudah kita menentukan nilai yang memenuhi kongruensi tersebut. Oke, jadi kongruensi ini akan menjadi M-nya 49, Y, B-nya 2, jadi negatif 2, modulo A-nya adalah 19. Oke, sip. 49Y kongruen negatif 2 modulo A-nya adalah 19. Kongruensi yang di atas ini itu memiliki penyelesaian ya. Karena tadi kita menggunakan variabel pembantu Y, maka penyelesaiannya adalah X untuk kongruensi yang asal atau yang pertama ini. Penyelesaiannya adalah X sama dengan MY tambah B per A. M-nya adalah 49, Y tambah 2 dibagi dengan 19 ya. Atau selesaian ini dapat kita peroleh juga dari penyederhanaan kongruensi asalnya. Perhatikan di sini menjadi 49Y kurang negatif 2 dibagi 19. Jadi yang ini dikurangi ini dibagi ini. Oke. Selanjutnya 49 ini lebih dari 19. Oleh karena itu kongruensi ini kita sederhanakan dengan cara membagi 49 dengan 19 bersisa 11. 49 bagi 19 hasilnya 2, 38, berarti sisanya 49 dikurangi 38, 11. Sehingga kongruensi ini menjadi 11Y kongruen negatif 2 modulo 19. Kongruensi ini juga kita sederhanakan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi kita menggunakan variabel selain X dan Y, kita gunakan saja misalkan Z ya. Tapi kita perhatikan dulu polanya. 49Y kurang negatif 2 negatif B modulo A. Berarti yang ini adalah 49, 2-nya berubah negatif 2, modulo 19. Berarti yang berikut ini adalah 19Z. 49 jadi 49Y, berarti 19Z. 2 berubah jadi negatif 2, ini berarti negatif 2 menjadi 2, modulo dari 19 ke 19 berarti modulo 11. Saya ulangi, 19Z kongruen 2 modulo 11. Penyederhanaannya. Maka selesaian dari kongruensi yang sebelumnya ini adalah 19Z kurang 2 dibagi 11. Ini dikurangi ini dibagi 11. Y 19Z kurang 2, 11. Penyelesaian ini, kongruensi ini memiliki selesaian ini. Ini 11 lebih dari 19 lebih dari 11. Lalu kita sederhanakan dengan cara sebelumnya, 19 bagi 11, sisanya 8Z kongruen 2 modulo 11. Ini juga kita perlu menyederhanakan kembali karena kita masih sulit menentukan berapa nilai Z yang memenuhi kongruensi ini.
Tadi saya katakan proses ini akan dilakukan secara berulang atau iterasi hingga diperoleh suatu kongruensi linear yang dengan mudah kita menentukan nilai yang memenuhi kongruensi tersebut. Ini kita sederhanakan kembali. X, Y, Z sudah kita gunakan. Akan saya gunakan variabel V, jadi 11V, 2 berubah menjadi negatif 2, modulo 8. Ini kita sederhanakan, 11 bagi 8 bersisa 3. Oh ya, sorry. Ini penyelesaiannya. Ini dikurangi ini dibagi 8. Ya, penyelesaian Z-nya. Jadi Z sama dengan ini dikurangi ini dibagi 8. Yang ini kita sederhanakan. Tadi 11 bagi 8 bersisa 3. 3V kongruen negatif 2 modulo 8. Sampai sini sekarang kita dengan mudah dapat menentukan berapa nilai V yang memenuhi kongruensi yang terakhir ini, ya. 3V kongruen negatif 2 modulo 8. V-nya adalah 2. Mengapa? Karena mari kita substitusi V sama dengan 2 ke kongruensi yang terakhir. 3 kali 2 6, kurang negatif 2 8, habis dibagi 8. Berarti V sama dengan 2 merupakan selesaian untuk kongruensi yang ini. Kemudian V sama dengan 2 ini kita substitusi ke sini. Hasil Z nanti kita substitusi ke sini. Hasil Y kita substitusi ke sini. Sehingga kita memperoleh tujuan kita, yaitu menentukan nilai X yang memenuhi kongruensi 19X kongruen 2 modulo 49. Kita substitusi 11 kali 2, 22 tambah 2, 24 bagi 8, 3. Kita substitusi ke sini. 19 kali 3, 57. Kurang 2, 55 bagi 11, 5. 49 kali 5 tambah 2 bagi 19, kalau kita hitung 49 kali 5 45, 5 berarti 245 tambah 2 247, hasilnya adalah 13. Jadi yang memenuhi kongruensi ini adalah X sama dengan 13 modulo 49. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan beberapa kongruensi linear secara bersamaan atau simultan. Sistem yang terdiri dari beberapa kongruensi linear secara bersama-sama disebut dengan kongruensi linear simultan. Ada suatu teorema yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan kongruensi ini adalah teorema sisa Cina. Teorema tersebut menyatakan misalkan kita punya M1, M2 sampai MK adalah bilangan-bilangan bulat positif yang setiap pasang relatif prima. Maksudnya, misalkan kita punya M1, M2, M3, maka M1, M2 relatif prima, M1, M3 relatif prima, M2 dan M3 relatif prima. Dan kita punya A1 sampai AK adalah bilangan-bilangan bulat. Sistem kongruensi linear simultan X kongruen A1 modulo M1 sampai X kongruen AK modulo MK nanti akan memiliki suatu selesaian tertentu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah K, indeks K. Ini merujuk kepada banyaknya kongruensi linear dalam sistem tersebut. A1, A2, AK. Kalau di sini 3, berarti A1, A2, A3. Kongruensi linear simultan terdiri dari 3 kongruensi. Oke, saya lanjut. Jadi saya katakan bahwa kongruensi linear simultan tersebut atau sistem tersebut akan memiliki selesaian tunggal dengan modulo M besar, yang merupakan perkalian dari M1, M2 sampai MK, di mana K
Indeks K merujuk kepada banyaknya kongruensi dalam sistem tersebut. Selesaiannya adalah X penjumlahan dari M per MJ, AJ, BJ. Kalau kongruensi tersebut terdiri dari 3, maka X-nya, perhatikan persamaan ini, ya. Berarti X-nya adalah M, J-nya mulai dari 1 sampai 3. M bagi M1, A1, B1, tambah M per M2, A2, B2, tambah M per M3, A3, B3. A3 ini adalah, oke, saya kembali sedikit. A3 misalkan di sini adalah nilai selain X kongruen A3. A3 itu adalah yang ini, ya. Sedangkan M, K adalah modulonya. Jadi kembali ke sini, berarti M per M1, A1, B1 tambah M per M2, A2, B2 tambah M per M3, A3, B3 modulo. Itu selesaiannya. M ini adalah modulonya, ini adalah X kongruen A1, 2, atau 3. Terus di sini ada suatu variabel yang baru, yaitu B1, B2, dan B3 kalau K-nya 3. B itu variabel yang menyatakan apa? Mari kita baca di bawahnya. Di mana B, J, di mana J1 sampai K, baik K ini banyaknya kongruensi linear dalam sistem tersebut, adalah B tadi adalah selesaian dari kongruensi yang di bawah. Jadi, kalau kita ingin mencari B1, maka kita harus menyelesaikan kongruensi ini untuk memperoleh B1. Perhatikan, untuk memperoleh B1, M dibagi M1, B1, kongruensi 1 modulo M1. Ya. Jadi, nanti kita akan lebih mudah memahaminya ketika kita menyelesaikan soal berikutnya. Jadi ini ada suatu kongruensi linear simultan di mana A1-nya 5, A2-nya 3, A3-nya 4, M1-nya 8, M2 7, M3 9. Untuk menggunakan teorema sisa tadi, kita harus memastikan setiap pasang dari M1, M2, M3 adalah relatif prima. Kita periksa setiap pasangnya. 87 relatif prima, 89 relatif prima, 79 relatif prima. Berdasarkan teorema sisa Cina, maka kongruensi linear simultan ini memiliki selesaian tunggal dengan modulo M yang merupakan perkalian dari M1, M2, M3. 8 kali 7 kali 9, 504. Nah, tadi ketika saya kembali, ya, ketika kita ingin menentukan selesaian, kita harus menentukan B1, B2, B3, di mana B1 adalah selesaian dari kongruensi ini. M1, B1 kongruen 1 modulo M1. Oleh karena itu, kita perlu mencari M dibagi M1. Untuk mencari B2, berarti J-nya 2. M bagi M2, B2 kongruen 1 modulo M2. Selesaian dari kongruensi yang tadi, kita akan memperoleh B2. Begitu pula untuk memperoleh B3, maka diganti J-nya 3. Kita mencari selesaian dari kongruensi linear M per M3, B3 kongruen 1 modulo M3. Berarti, untuk memperoleh B1, B2, B3, kita perlu terlebih dahulu menghitung berapakah nilai M dibagi M1, M dibagi M2, M dibagi dengan M3, di mana M merupakan perkalian dari modulo-modulo ketiga modulo tadi. Saya kembali ke soal. Kita tentukan M dibagi M1.
504 dibagi 8. 504 dibagi 8 tentunya bersisa 7 kali 9. Kemudian dibagi M2, 72, 504 dibagi 7, berarti 8 kali 9. M3, M dibagi M3, 504, M3-nya 9, ini M3-nya 9, sama dengan 56. Selanjutnya kita harus mencari B1, B2, B3. Sekarang kita mau mencari B1. Tadi saya tuliskan kembali untuk mencari B1 M dibagi M1, B1 kongruen 1 modulo M1. Ya. M per M1 63 tadi sudah dihitung, saya taruh di sini untuk memudahkan kita. 63 B1 kongruen 1 modulo 8. Kita sederhanakan karena 63 lebih dari modulonya, maka 63 dibagi 8 bersisa hasilnya 7. 8 kali 7 56, 63 dikurang 56 7. Berarti kongruensi ini menjadi 7B1 kongruen 1 modulo 8. Kongruensi ini dengan mudah kita tentukan B1-nya adalah 7. Kenapa? Karena kalau kita substitusi 7 ke kongruensi ini, 7 kali 7 49 kurang 1 48, betul habis dibagi 8. Untuk mencari B2, M per M2 B2 kongruen 1 modulo M2. M per M2-nya tadi sudah kita hitung 72, B2 kongruen 1 modulo 7. Ini kita sederhanakan bagi 7, sisanya 2, saya agak cepat. 2B2 kurang 1 modulo 8. Dengan mudah kita tentukan B2-nya, betul sekali adalah 4. Ya. Karena 2 kali 4, 8 kurang 1, 7, betul habis dibagi dengan 7. M3-nya kita tentukan M per M3, 56B3 kongruen 1 modulo M3. M3-nya adalah 9. Ini kita sederhanakan, sisanya 56 bagi 9, sisanya 2, berarti 2B3 kongruen 1 modulo 9. B3-nya dengan mudah kita tentukan, betul sekali adalah 5. Ya. Sekarang sudah ada A1, B1, A2, B2, A3, B3, maka dengan mudah kita menentukan selesaian dari kongruensi linear simultan. Masih ingat rumusnya? M per M1, M per M1, karena K-nya 3, banyaknya bersama kongruensi linearnya adalah 3, berarti M dibagi M1 kali A1 B1 tambah M per M2 A2 B2 tambah M per M3 A3 B3. Tinggal kita hitung. M per M1 63, A1-nya 5, B1-nya 7, kemudian M per M2-nya 72, dikali A2 B2, A2-nya 3, B2-nya 4, tambah M per M3 56, dikali A3 4, dikali B3 5. Kita kalikan, selesaian tadi memiliki modulo M, berarti modulonya 504. M1 kali M2 kali M3. Hasilnya 4189 modulo 504. 4189 dibagi 504, sisanya adalah 157. Berarti selesaiannya adalah 157 modulo 504. Ya. Proses yang panjang menggunakan teorema sisa ataupun iterasi yang sebelumnya akan menjadi sederhana kalau kita rajin berlatih. Oleh karena itu, selamat belajar dan selamat berlatih.